Indonesia contohnya, Menteri Pertanian dia diberi tempoh 3 tahun oleh Presiden untuk membuat regulasi pertanian. Dan sekarang ini Indonesia sudah ada 7 jenis makanan yang self-efficiency, yang tidak lagi bergantung dengan negara luar. Kita semua dari A sampai Z harap negara import kepada kita. Saya yakin paling lambat 4 sampai 5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Kita meminjamkan stok nasional kita kepada negara-negara yang sangat membutuhkan, antara lain adalah Vietnam, kemudian lantas juga Filipina, antara lain juga daripada negara di Afrika, Tanzania. Inilah kita pinjami daripada beras dan stok persediaan kita pinjamkan untuk dipakai karena mereka memang kurang. Apa sebabnya? Karena kita memang telah merasakan betapa susahnya bagi suatu negara yang tidak bisa mencukupi kebutuhan pangan daripada rakyat. Walaupun Indonesia terus ditekan oleh kepentingan asing, tidak membuat bangsa ini menyerah dengan keadaan. Justru sebaliknya, Indonesia terus berbenah agar tidak lagi bergantung pada kepentingan asing. Di era Prabowo, Indonesia akan mengarah pada kemandirian bangsa, khususnya dalam ketahanan pangan. Hal ini bisa dikatakan wajar, karena Prabowo begitu dekat dengan Presiden Soeharto yang sangat memperhatikan ketahanan pangan. Bahkan di era Presiden Soeharto, bangsa ini pernah merasakan yang namanya swasembada pangan dan menjadi negara pengekspor beras. Ilmu-ilmu terbaik dari Presiden Soeharto tentunya akan kembali diadopsi dalam pemerintahan Presiden Prabowo kali ini, sehingga bangsa ini akan bangkit kembali di tengah guncangan dengan semangat optimisme. Pertama-tama kesempatan ini ingin saya gunakan untuk menyertai saudara-saudara yang telah ditunjuk untuk melaksanakan tatap muka dengan saya dan rombongan, memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena rahmat-Nya pada hari ini kita bersama-sama bisa menyaksikan suatu upacara peresmian jalan yang telah dibangun oleh Departemen Pekerjaan Umum maupun juga menyaksikan panen raya di Tanah Miring, Kabupaten Merauke ini. Rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa perlu kita panjatkan karena segala sesuatu yang kita usahakan semata-mata hanya karena rahmat dan ridho daripada Tuhan Yang Maha Kuasa. Manusia bisa berusaha, tapi segala sesuatunya Tuhan yanglah menentukan. Karena justru kita merasakan rahmat dan berkah daripada Tuhan Yang Maha Kuasa ini, saya dengan Bu Harto dan para menteri memerlukan datang kemari untuk menyertai kegembiraan dari rakyat Merauke, baik penduduk aslinya maupun juga para transmigran, di dalam menyatakan rasa syukurnya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena jerih payahnya setelah membuka hutan, kemudian juga menggarap sawahnya, bisa berhasil melaksanakan panenan raya, dan di beberapa daerah yang telah panen pula kita mengetahui hasilnya sungguh sangat memuaskan. Mengenai pembangunan dalam bidang pertanian, khususnya mengenai pembangunan untuk meningkatkan produksi beras yang menjadi pangan pokok daripada rakyat kita, sejak semula kita berikan prioritas yang kemudian terus kita perhatikan dan tidak akan ada henti-hentinya sampai nanti fungsinya, suksesnya dalam bidang pertanian inilah harus mampu mendukung dari pembangunan industri yang kuat. Karena itu pembangunan pertanian pada umumnya,
khususnya pembangunan dalam bidang meningkatkan produksi pangan ini tidak akan ada henti-hentinya. Bahkan kita harus berusaha jangan sampai sukses yang telah kita capai ialah setelah 17 tahun kita berusaha sejak tahun 69 sampai 84 swasembada beras ini jangan sampai kemudian kita kembali kepada keadaan kekurangan pangan. Pangan memang dibutuhkan oleh rakyat kita. Kita memang bergembira bahwa dalam bidang pangan khususnya beras yang tadinya kita merupakan negara pengimpor beras yang besar, artinya yang banyak, akhirnya 84 kita bisa swasembada. Dan kemudian terus kita pertahankan 84 sampai kepada 94 berarti 10 tahun sudah kita mempertahankan dan tetap pula sukses kita bisa mempertahankan swasembada beras tersebut. Walaupun di sana sini memang saudara-saudara barangkali juga mendengar adanya impor, tapi sebenarnya juga kita juga mengekspor dalam arti bukan lantas menerima devisa, tapi kita meminjamkan stok nasional kita kepada negara-negara yang sangat membutuhkan, antara lain adalah Vietnam, kemudian lantas juga Filipina, antara lain juga daripada negara di Afrika, Tanzania. Inilah kita pinjami daripada beras dan stok persediaan kita pinjamkan untuk dipakai karena mereka memang kurang. Apa sebabnya? Karena kita memang telah merasakan betapa susahnya bagi suatu negara yang tidak bisa mencukupi kebutuhan pangan daripada rakyat. Sebelum tahun 84 kita menghadapi kesulitan itu. Karena itulah kita punya kelebihan stok itu kita pinjamkan kepada mereka itu yang kemudian kita impor kembali dalam rangka mereka mengembalikan beras tersebut bila mana kita perlukan. Ini antara lain juga merupakan salah satu sukses bahwasanya beras pula kita gunakan untuk tidak mencukupi pangan daripada rakyat kita, akan tapi juga kita bisa lebih mewujudkan kerjasama antar bangsa. Ini semua juga karena jerih payah daripada para petani-petani kita. Prabowo dalam pidatonya sering menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Hal ini membuktikan bahwa ia benar-benar memprioritaskan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Yang dimana hal ini selalu menjadi momok menakutkan apabila berada dalam suasana genting seperti perang atau bencana alam yang menyebabkan banyak kelaparan. Dalam menyongsong Indonesia maju serta bonus demografi, tentu pondasinya harus dibangun terlebih dahulu secara kokoh. Oleh sebab itu, salah satu yang utama yaitu program ketahanan pangan harus segera dilaksanakan secara masif. Mengingat waktu Indonesia sudah tidak banyak dalam menyongsong Indonesia Maju 2045. Saudara-saudara sekalian, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu, tidak ada jalan lain. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia.